main, let's go. Lau, cerita diawali pada masa Perang Dunia Kedua ketika sekelompok tentara Cina tersesat di hutan yang belum dijamah, di mana mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, yaitu seekor ular prasejarah yang memiliki ukuran 2 kali lipat dari mobil kolbak biasa. Menyusuri sungai Ciulan dengan kapal tua, Tuan Ki telah menyewa regu tentara bayaran untuk sebagai perlindungan yang pada kenyataannya Tuan Ki sendiri menderita penyakit kanker selama bertahun-tahun, sehingga Lin dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk bisa menemukan tanaman anggur rotan Cina ini. Dia bernama Lan Ruo, perawat pribadi Tuan Ki dari Komite Penelitian Kanker. Lin mencoba mendekatinya tapi direspon kurang baik. Akhirnya Lin mendekati seorang ahli geologi bernama, kita panggil saja Samsul, yang pada saat itu sedang menerangkan tentang kabut tebal yang akan mereka lewati, yang menurutnya itu sangat normal. Tetapi Lin memiliki firasat lain tentang kabut tersebut. Dan ya, muncullah ratusan ikan terbang cang asal Cina mirip seperti piranha tapi bisa terbang. Ikan ini memiliki gigi tajam yang sangat bisa sekali melukai manusia, sehingga Lin dan kawan-kawan harus berjuang untuk menghindari ikan-ikan terbang tersebut. Disinilah kita akan diperkenalkan pada satu anggota regu bernama Yuli yang sangat lincah dan pandai berkelahi, di mana dia memilih bersembunyi di dalam kotak, sementara anggota regu lain kocar kacir tidak parugu yang justru membuat mereka celaka sendiri. Setelah ketegangan mereda, banyak dari anggota regu tentara bayaran yang gugur dalam insiden tadi, kapal juga harus diperbaiki, sehingga kesempatan itu digunakan kapten regu untuk menguburkan jasad anak buahnya di dalam hutan. Lin mengambil sampel air dari kamalir atau aliran air kecil. Dia mendapati unsur kromium terdapat di dalamnya hingga bisa dipastikan jika tanaman anggur rotan Cina berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Samsul juga telah membuat perkiraan peta tentang jarak tempuh ke lokasi tersebut, sehingga ketika kapal perlu waktu 3 hari untuk diperbaiki dan jarak terpendek adalah dengan melewati hutan belantara, mereka pun langsung berangkat meski Lin sudah memperingatkan tentang hutan ini yang bisa disebut sebagai hutan perawan alias hutan yang belum terjamah manusia selama ratusan tahun, yang menurutnya akan ada banyak bahaya yang mungkin saja tidak akan sanggup mereka hadapi. Di kapal sendiri terlihat ada si kapten bersama asisten Kuan Ki dan 2 orang teknisi yang sedang memperbaiki kapal, di mana salah satu teknisi sempat herai dengan berpura-pura mengagetkan kawannya yang sedang bekerja. Namun ketika bercandaan kedua masih dianggap bercanda, si tampan pun seketika terkejut melihat temannya sudah ngagoler alias terbujur kaku tak bernyawa dan... Kembali ke Lin dan kawan-kawan yang sudah berada di dalam hutan, mereka menemukan beberapa buah yang dinamakan dengan buah peledak prasejarah yang dianggap hanya mitos. Tetapi ketika Lin melemparnya, buah tersebut benar-benar meledak dan cukup kuat untuk meledakkan seekor sapi. Beberapa jam berlalu, mereka terlihat sudah masuk lebih dalam ke dalam hutan yang di situ Lan Ruo hampir saja digigil orai alias digigit ular hingga membuat dia ketakutan. Salah satu tentara bernama Gobar pun dengan PDD alias sombongnya mengambil ular kecil tersebut dan menentengnya di depan semua orang. Tetapi tiba-tiba... Ya, mereka semua pun menembaki ular raksasa tersebut, tetapi karena gerakannya sangat cepat dan mengeleor ke sana kemari, membuat Lin dan kawan-kawan lari berhamburan, di mana si Samsul hampir saja dimangsa oleh ular itu, tetapi Yuli pun muncul dan berhasil mencegahnya. Dirasa situasi sudah aman, kini Lan Ruo lah yang harus menghadapi bahaya ketika ular itu muncul dan akan menerkamnya. Tetapi Kapten Regu dengan cepat melempar granatnya dan berhasil meledakkan ular raksasa tersebut sampai tewas saat itu juga.
Lin menjelaskan jika ular raksasa itu adalah ular prasejarah yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun di dalam hutan ini. Hal itu dibuktikan dengan beberapa telur ular yang langsung ditembaki oleh para tentara tanpa tahu bahwa hal itu justru akan memancing bahaya yang lebih besar. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka semua memutuskan untuk istirahat dengan menempatkan beberapa alat pemancar atau perimeter untuk sebagai perlindungan. Berkat keberanian Lin yang sempat menyelamatkan Lan Ruo, kini mereka berdua sedikit lebih akrab. Sehingga di situ Lin bercerita mengenai putrinya yang juga mengidap kanker, sehingga alasan lain kenapa Lin ikut dalam eksplorasi ini adalah untuk menyembuhkan putri kecilnya. Mereka berdua pergi ke pinggir sungai tepat saat ada cicika atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kunang-kunang yang terbang melayang bercahaya seperti kukumbul pancing lampu elektronik, di mana alat perimeter pun tiba-tiba berbunyi pertanda muncul bahaya, yang setelah diendus ternyata ada Samsul yang kebetulan sedang nyaduk alias buang air besar. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan memasuki hutan yang semakin belantara, yang di situ si kapten menghentikan pergerakan saat merasakan ada sesuatu yang mendekat, yang ternyata adalah ada si kapten kapal dan asisten Tuan Ki yang menyusul setelah kedua mekaniknya tewas oleh ular lain yang ada di hutan ini. Dan ya, bahaya lain pun muncul ketika tanaman bunga trompet prasejarah mengincar mereka semua, di mana si kapten kapal harus tewas setelah bunga trompet memakannya. Pun sama dengan Lin yang nyaris dilahap, beruntung ada Yuli yang lagi-lagi muncul dan berhasil menikamnya. Tiba di tempat aman, watak asli Tuan Ki akhirnya diperlihatkan ketika dia menembak ahli geologi yang berpikiran untuk balik kanan, di mana Lan Ruo yang menentang hal itu pun sempat akan ditembak juga, tetapi Lin mencoba menjelaskan bahwa dirinya bersedia untuk tetap melanjutkan perjalanan asalkan Lan Ruo tetap ikut untuk membantu. Tibalah mereka di jalan setapak yang dipenuhi dengan buah peledak prasejarah. Di situ ada seonggok beruang yang sudah mati. Ada pula kulit raksasa yang sepertinya baru ganti kulit alias megar, yang menurut asumsi si Lin, jalan setapak ini bukanlah jalan setapak sembarangan, melainkan jalur yang biasa dilewati oleh ular raksasa prasejarah yang kemungkinan besar ada ular lain selain ular yang muncul kemarin. Beberapa jam berlalu, akhirnya mereka berhasil sampai di lokasi tanaman anggorotan Cina tepat saat merekah dan sedang mejeh-mejehnya, di mana salah satu anggota regu pun naik untuk mengambilnya, tetapi... Ya, muncullah ular jantan yang istrinya kemarin sudah si kapten bunuh, di mana dia datang untuk membalas dendam atas kematian istri dan telur-telur calon keturunannya, sehingga jangan salahkan Panji dan Dede Inon apabila mereka semua dibantai satu persatu. Saat yang lain berhasil bersembunyi, Yuli yang pemberani pun nekat menghadapinya, namun harus berakhir dengan terlempar jauh oleh ekor si ular, di mana Tuan Ki memaksa Lin untuk mengambil tanaman anggorotan Cinanya, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Tuan Ki berhasil mendapatkan apa yang dia mau, sementara si ular sedang disibukkan oleh Kapten Regu yang terus menembakinya, bahkan sempat melakukan gerakan nyoroson tepat di bawahnya, meski pada akhirnya dia harus mati dengan mengorbankan dirinya sendiri menggunakan granat-granat yang sudah dibawanya. Dan lagi, kita akan diperlihatkan dengan keegoisan Tuan Ki ketika dia dengan teganya mengorbankan ajudan pribadinya sendiri, di mana hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Tuan Ki adalah orang jahat yang tidak memiliki kepedulian. Tiba di tempat terbuka, Tuan Ki kembali berulah dengan pura-pura meminta bantuan Lan Ruo yang akan dijadikan tumbal, sehingga Lin segera datang untuk menolong. Si ular rupanya bisa membedakan mana orang baik dan mana orang yang jahat, yang alhasil Tuan Ki pun akhirnya harus mati, bukan karena penyakit kanker, tetapi mati karena penyakit hati.
Di detik-detik krusial itulah Lin dan kawan-kawan masih sempat-sempatnya berdrama ketika Lin meminta Lanruo untuk membawakan tanaman anggur rotan Cinanya dengan menyembuhkan putri kecilnya, sementara dia akan memperlambat si ular dengan memancingnya kembali ke dalam hutan dengan memasuki area buah peledak prasejarah. Sempat putus asa karena buahnya tidak meledak, muncullah Yuli yang ternyata masih hidup yang langsung melempar buahnya hingga dia harus ikut mati bersama dengan ledakan puluhan buah yang ada di tempat tersebut. Setelah ketegangan di hutan perawan selesai, Lin, Lanruo, Samsul, dan mantan asisten Tuan Ki pun berhasil mencapai sungai dan pulang dengan kapal yang entah kapan selesai diperbaiki. Selamat dari ular, mereka justru dikabarkan tewas tenggelam akibat kapal yang mengalami kebocoran.